Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita masih sama ya. Kita ini perintis, bukan pewaris. Dan sekarang saya masih bersama Ibu Ajeng. Ibu Ajeng tadi curhat ya, jamaah ada di rumah ya. Saya ulangi lagi ya. Ibu Ajeng ini curhat karena ada benda asing di dalam tubuhnya, tepatnya di pinggangnya. Ada pen, di tulang punggung ada pen dan juga ada bautnya ya. Skrupnya karena ada sakit tertentu, syaraf kejepit katanya. Ibu Ajeng ngerasa kalau karena ada benda asing, nanti ibadahnya atau kalau meninggal, kata orang sholatnya diterima apa enggak, ibadahnya diterima apa enggak gitu ya. Nah itu gimana gitu Ibu Ajeng ini khawatir. Dan juga tadi Ibu Ajeng juga bilang, katanya kepikiran karena masalah kerjaannya. Apakah ini ada berhubungan dengan kerjaan saya? Memangnya kerjaannya apa? Tadi Ibu Ajeng belum bilang, Ibu kerjanya apa? Malu Pak Ustadz. Gak apa-apa. Kalau di kampung mah itu Pak Ustadz saya ada penjualan keliling ya cuma kayak Pak Ustadz kalau di sini tukang kredit Pak Ustadz. Oh. Malu. Jadi khawatir dengan pekerjaannya, dengan sakitnya itu. juga. Apakah nanti ketika meninggal diterima apa enggak ibadahnya ya? Kata yang bilangnya karena itu ibu uang kredit mah kan biasanya ngambil untungnya double nilep. Jadi sakitnya seperti itu. Oke baik, langsung aja dijawab sama Ustadz Asad ya. Tapi ibunya nggak nilep kan? Enggak. Coba silakan Ustadz Asad. Baik, baik Ibu, terima kasih. Konsep dasar pertama, Islam itu mudah dan memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahin, ya kan? Ada dalilan nggak? Ada. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Al-Baqarah 185. Jadi Allah itu menginginkan kebaikan untuk kita semua, menginginkan kemudahan untuk kita semua. Nah, kalau di kasusnya ibu memakai pen itu karena memang kesehatan kan, bukan karena buat gaya-gayaan kan, bukan buat ditampilin ke orang gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, betul, berarti itu kan masuknya di kesehatan. Pernah satu ketika dalam sebuah perang ada seorang sahabat namanya Arjafah bin As'ad, itu juga mengalami patah hidung Bu waktu itu. Ya, kemudian Rasul menyarankan untuk membuat hidung palsu saat itu. Iya, waktu itu dari emas. Kenapa? Karena untuk kesehatan. Nah, kalau di case ibu ini kan kesehatan. Bukan fashion kan? Ibu nggak fashion kan? Fashionnya nggak enak banget di situ. Biar ada yang nggak ada. Nggak kan? Oh, nggak kelihatan juga. Berarti Allah Maha tahu. Nah, terkait tadi pekerjaan ibu, kalau memang nanti insya Allah ada yang lebih baik lagi, ibu cari yang lebih baik lagi. Sehingga hidupnya jadi tenang dan berkah. Nah, kalau Ustadz Maulana gimana? Ustadz Asad terima kasih ya. Ada dua pertanyaan dari ibu. Yang pertama, bagaimana kalau nanti meninggal, apakah nanti dicabut itu pen yang ada di belakang? Pertanyaannya, susah nggak? Susah. Ya nggak usah. Operasi lagi nggak mau Pak Iya. Ustadz. Jadi yang bahaya itu, yang menyulitkan itu kayak misalkan kalau gigi palsu. Kan bisa dibuka kan? Iya. Mudah kan? Mudah. Baru meninggal. La ilah, buka dulu. La ilah. Boleh. Juga bisa gitu ya. Atau udah meninggal, ada gigi palsunya, buka aja. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh dan menyulitkan, itu nggak ada masalah. Iya, Pak Ustadz. Yang kedua, masalah pekerjaan ibu. Ibu kan membantu orang, betul tidak? Yang nggak punya. Iya betul tidak? Yang tidak bisa bayar cash, jadi harganya satu harga aja Bu. Iya. Oke? Jangan harga dua harga. Jadi jadi tidak ada kenaikan harga, memang harganya segitu. Karena ada namanya resiko pekerjaan. Iya, Pak Satu, Ustadz. kalau dia kabur. Iya. Kalau kabur udah nggak bayar lagi sama saya. Siapa yang membayar? Itu jadi itu namanya risiko pekerjaan. Tapi benar kata Ustaz Asad, kalau memang meragukan dan ibu mau mencari pekerjaan lain, silahkan. Iya, Tapi Pak kalau Ustadz. memang ibu sudah di situ dan sudah nyaman dan banyak yang terbantu, sehingga ada orang beli panci, beli ini. Ya utamanya Bu gini, kalau bagus ibu bikin toko atau warung, yang di situ ibu jualan. Gak usah keliling ya Pak Gak usah Ustadz. keliling, capek juga kan? Capek. Iya, Baik, terjawab Ibu Ajeng. Iya. Alhamdulillah. Utamanya hari Minggu nanti ya, belanja ya 10 Muharram. Hah? Iya karena dimudahkan rezekinya. Amin. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita, untuk Ibu Ajeng juga. Ibu boleh kembali lagi ke tempat duduknya, saya minta Terima kasih, Pak mic-nya. Ustadz. Iya, terima kasih.
Gak usah, oh diantarin sama Ustadz Maulana. Ustadz Asad boleh duduk lagi, terima kasih. Masya Allah, Ustadz Maulana boleh duduk lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Jamaah! Ada yang ngerasa salah gak ya kalau kita baru sukses pas udah tua. Dulu dibully karena miskin, tapi tetap usaha keras gitu kan. Tapi dia ngerasa juga, kenapa prosesnya lama banget ya? Kenapa harus nunggu tua ya? Gimana ya caranya biar sabar? Bener lagi katanya. Ada yang ngerasa kali ya. Oke, banyak mungkin ya. Nah, caranya biar sabar dan gak minder ngadepin orang lain ketika kita belum mapan. Itu bagaimana? Ustadz siapa? Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Ustadz Maulana Ustadz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bilang itu kalau orang sukses yang ngomong, dia batu aja merdu. Batuknya aja merdu, tapi kalau orang susah yang ngomong mau isinya bagus, tapi karena yang ngomong orang susah ya tetap aja nggak dipercaya. Subhanallah. Maka menjadilah orang yang sukses, paling penting sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita mau belajar bagaimana menikmati proses. Maka dikatakan kegagalan itu bukan karena engkau tidak berhasil, tapi kegagalan itu karena engkau berhenti sebelum berhasil. Maka janganlah engkau berhenti ketika lelah, tapi berhentilah kalau sudah selesai. Kalau belum selesai jangan berhenti dulu. Kapan kita selesai Bu? Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering kita ambil contoh, ada orang tua mengatakan begini, aduh Ustaz sudah tiap hari saya suruh anak saya sholat, kapan ini anak saya mau sholat? Jangan berhenti kalau capek nyuruh anak sholat. Kapan berhentinya? Kalau ibu sudah dibungkus kain kafan, baru berhenti itu. Dan selama masih hidup, selama itu Allah kasih kita kesempatan. Bagaimana caranya biar sabar? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ada orang-orang sukses datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berhadapan juga dengan orang-orang susah pada saat itu, orang-orang miskin. Lalu Nabi memilih untuk berhadapan dengan orang sukses tadi karena Nabi pikir kalau orang sukses ini masuk Islam banyak nanti pengikutnya. Kalau orang miskin ini kan nanti aja pengajiannya. Tapi Allah negur Nabi Muhammad SAW supaya bertahan bersama dengan orang-orang miskin pada saat itu. Kenapa? Karena orang-orang miskin ini senantiasa tersambung hatinya dengan Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau bersabar ketika dalam proses pencarian ini, proses merintis ini, mesti menjaga ingatan kita kepada Allah. Allah kasih kita fasilitasnya yaitu sholat 5 waktu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Tetap semangat perbaiki diri kita dulu ya. ya. Jadi kita jangan ya. karena nyari pekerjaan sholat ditinggalkan. Jangan karena nyari duit akhirnya sholat ditinggalkan. Sholatnya diperbaiki, insya Allah Allah yang perbaiki perasaanmu itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syam, tepuk tangannya dong. Insya Allah ada hadiah terindah ya dari kesabaran yang sudah kita lakukan ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kita lanjutkan lagi ya, jamaah. Langsung aja nih ada Ustadz Asad di sini. Ustadz, kita lagi bahas gimana caranya kita menjadi perintis. Jadi perintis itu gak mudah, banyak banget cobaannya. Ada yang terjatuh dan bahkan semakin terjatuh gitu. Caranya biar sabar, tetap kuat, lagi menjadi perintis tapi rugi. Itu gimana Ustadz Asad? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah. Hidup itu memang ujian. Betul yang tadi dikatakan oleh Ustadz Syams. Selama kita hidup pasti isinya ujian. Kalau kita udah gak mau diuji berarti mati. Ibu mau udah gak diuji sekarang? Belum. Karena memang hidup itu perpindahan dari satu ujian ke ujian lain. Ujian 1 selesai, lanjut ujian 2. Ujian 2 selesai, lanjut ujian 3. Terus kita akan terus diuji sampai kita akan masuk ke ujian yang tidak ada solusinya, tidak ada obatnya. Yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau udah mati udah gak diuji Bu. Kita diuji karena memang kita masih di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, Allah menciptakan kita dalam kondisi yang susah payah, dalam kondisi yang penuh dengan ujian. Dan ujian itu bukan hanya tentang keburukan ya Bu, bukan hanya tentang kesulitan. Ibu lagi banyak uang ujian nggak? Ujian. Lagi sedikit uangnya ujian nggak? Ujian. Tapi ibu pilih yang mana? Ujiannya banyak uang atau sedikit uangnya? Banyak.
Masih mending nangis tapi bisa belanja ya Bu. Iya, udah nangis nggak bisa belanja, wah repot Bu. Ya. Sehingga pada saat Allah memberikan kita ujian, Allah menginginkan kita mendapatkan pahala sabar. Dan pada saat Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita karunia, memberikan kita rezeki, Allah menginginkan kita mendapatkan pahala syukur. Dan Allah juga sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apapun yang kita alami saat ini nih Bu ya, Ibu nih mikir, aduh saya gak punya uang, tetap harus bersyukur. Kenapa? Minimal Ibu bisa hidup tenang, sehat. Ibu bisa punya anak yang lucu, anak yang soleh, itu tetap harus syukuri. Begitu banyak ibu-ibu lain di luar sana yang mungkin hidupnya tidak seberuntung Ibu. Bisa hadir di TV sekarang hari ini. Bersyukur nggak? Syukur. Ketemu Ustadz Maulana, Syukur. bersyukur ya. Masya Allah. Jadi hidup itu memang antara bersyukur dan bersabar. Tinggal perputaran itu aja Mas Sony. Yang penting kita sebagai hamba kita selalu ingat kepada Allah apapun kondisi kita. Gitu. Masya Allah, apalagi kalau bicara perintis tuh biasanya orang yang paling banyak salah, berani salah ya. Betul. Biar yang lain gak salah arah insya Allah ya Betul. Ustadz. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangannya lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ada jamaah yang ada di sini, senang banget dengan antusiasnya pengen belajar. Makanya aku kasih kesempatan lagi nanti untuk curhat ya, tapi nanti ya. Nanti, apa sekarang aja ya. Siapa mau curhat udah gak sabar? Oke, yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Ibu deh yang paling dekat, Ibu curhat ya. Oke, Ibu ikut saya. Izin Ustadz Syam, Ustadz Asad sekali lagi, Ustadz Maulana juga. Mic-nya mana ya tadi? Oh ini dia. Oh bukan, salah. Oke, silakan Ibu ngadep depan, kasih salam, nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Karsem alias Kanjeng Mami. Siap Kanjeng. Siap Kanjeng, silakan Kanjeng. Lanjut Kanjeng. Dari Majelis Taklim Al Istiqomah Pendek Kersana Brebes. Tepuk tangannya dong dari Brebes. Silakan Ibu mau curhat apa? Curhat dong Pak Ustadz. Iya. Iya, Kanjeng Mami prikitiu. Ya, yo curhat Begini apa? Pak Ustadz. Apa hukumnya kalau kalau seorang istri itu yang memenuhi segala kebutuhan, semuanya lah kebutuhan ya. Bukannya gimana ya, suami tanggung jawab, ngasih nafkah. Cuman ya memang mungkin kurang. Tapi yang segala memenuhi kebutuhan itu istrinya. Apa hukumnya itu Pak Ustadz? Itu aja. Oh jadi suami Ibu ngasih nafkah Ibu. Nafkah. Tapi mungkin masih Mungkin masih kurang. kurang. Karena yang mencukupi semua kebutuhan rumah tangga adalah Ibu. Iya, alhamdulillahnya saya dikasih jalan usaha, Oke. dagang kue kecil-kecilan gitu. Oke, berarti walaupun kurang tetap ada usaha dan mencukupi kebutuhan hidup Ibu ya. Iya. Karena Ibu ngeliat Ustadz Maulana mulu, yang jawab makanya adalah Ustadz Syam. Iya. Subhanallah, jadi ibu ini Masya Allah Kanjeng Mami pengusaha kue. Kanjeng Mami pengusaha kue ini dikasih jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ternyata bukan hanya dikasih jalan rizki ekonomi, tapi dikasih juga jalan rizki untuk bisa bersedekah tidak jauh-jauh. Sedekahnya dekat, sedekah kepada suami, sedekah kepada keluarga. Jadi seorang istri itu tidak wajib menafkahi keluarganya, tidak wajib menafkahi suaminya. Maka sesuatu yang tidak wajib itu akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak wajib. Kalau wajib ditinggalkan jadi dosa. Tapi kalau tidak wajib lalu kita lakukan terus menerus, subhanallah, amalannya menjadi amalan sunnah, amalan yang utama. Itulah yang Ibu Kanjeng Mami pengusaha kue nanti bisa kandalkan. Panjang banget loh, Kak. Iya. Ya Allah, sayalah Kanjeng Mami pengusaha kue yang setiap hari ikhlas, ridha untuk membantu keuangan keluarga. Maka Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Yang selamat, yang
banyak tabungan amalnya. Di Masya antara Allah. tabungan amalnya Kanjeng Mami pengusaha kue adalah membantu ekonomi keluarga. Masya Allah. Emang tanggungannya apa aja sih? Sebanyak apa sih? Ya Pakai mic. Apa? banyak Listrik, adonan iya, kue. iya. Enggak, maksudnya kebutuhan sehari-hari Heeh. buat anak sekolah, Oke. buat ada hutang juga Hah? gitu. Hutang siapa yang hutang? Bi- Yang hutang siapa? Ya kita punya hutang. Tahu nggak utangnya sama-sama? Sama. Ya tukang kredit. Ya gini, Jangan. kepada semua wanita pekerja, jangan pernah merasa lebih unggul daripada suami. Karena tetap ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Dan kalaupun ibu, wanita ini lebih hebat kelihatan daripada suaminya, ketahuilah atas kehebatanmu ada andil suami di dalamnya. Iya, iya. Karena tidak mungkin bisa bekerja tanpa ridho suami, Iya. tanpa izin suami. Makanya atas apapun yang ibu dapatkan, wahai pengusaha kue, itu pasti ada andil suami di dalamnya. Iya ada. Makanya berterima kasihlah sama suami. Masya Allah. Iya. Ustaz tambahin dikit dong Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya itu ibaratnya tandang lah, itu bantu-bantu saya. Ya sudah dibantu kan? Udah. Masalah Ustaz, closing statement Ustaz. Closing statement Ustaz. Closing statement. Sedikit saja Ustaz, silakan. Nah, ibu itu Singkat baru saja. sekarang atau dari dulu ininya? waktu itu ini corona Oh, suami. berarti Oh, kan buat corona-corona. berarti suami ibu mungkin sejak dulu kan niatnya menafkahi. Iya. Sekarang kalau ibu yang menafkahi nggak apa-apa. Iya, iya nggak apa-apa. Ya ibu harus Iya, ikhlas. iya. Tapi dilunasin dulu tuh utangnya. Oke, berarti insya Allah. Ya ibu tukang kredit itu. Insya Allah hutangnya lunas, hidup bahagia, langgeng Amin. rumah tangganya. Amin, amin, ya Allah, Terima amin. kasih ya jamaah, terima kasih sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh,